Kemudian kita campurkan dengan pengenalan mikroskop dan cara pemakaian mikroskop dengan baik dan benar. Topik uji sensitivitas antibiotika. Adalah kita memberikan kompresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam agromedis. Saya Dr. Azam Purwandono, spesialis neurologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Kali ini kita akan mempelajari mengenai pemeriksaan nervus cranialis 5, 7, dan 8. Kita mulai dari pemeriksaan saraf cranialis nomor 5, yaitu saraf trigeminal. Ada beberapa pemeriksaan saraf trigeminal. Di antaranya adalah pemeriksaan sensoris, motorik, refleks masseter atau mandibula, dan pemeriksaan refleks kornea. Ada 3 cabang saraf trigeminal yang mempersarafi kulit bagian wajah, yaitu cabang pertama adalah ophthalmicus yang dikenal dengan nervus 51, kemudian maxillaris atau dikenal sebagai nervus 52, dan mandibularis yaitu nervus 53. Kita mulai pemeriksaannya. Mas, bisa dilepas maskernya? Seperti yang sudah saya sebutkan, pada nervus 51 atau ophthalmicus, daerahnya adalah mulai dari frontal sampai pada ujung hidung bagian bawah. Kemudian 52 mulai dari ujung bawah hidung ini sampai ke lipatan nasolabial sini ya. Selanjutnya sisanya adalah 53. Untuk mengetahui adanya kelainan pada tiap cabang nervus trigeminal, maka kita melakukan pemeriksaannya pada tiap cabang, yaitu 51, 52, dan 53 dengan menggunakan kapas yang dipilin. Sebelumnya kita memberitahukan kepada pasien mengenai pemeriksaan yang akan kita lakukan pada daerah lain, supaya pasien mengenal sensasi rasa dari goresan kapas yang dipilih. Contohnya adalah pada daerah kulit telapak tangan ya. Kita goreskan dulu, apakah terasa? Terasa ya. Jadi rasanya seperti ini. Baru kalau sudah pasien mengenali sensorisnya atau rangsangan yang diberikan, kita melakukan pemeriksaan kepada wajah pasien. Kita mulai dari sisi sebelah kanan. Mohon ditutup matanya. Apakah terasa? Terasa. Terasa ya. Kemudian terasa? Terasa. Terasa? Terasa ya. Jadi tidak ada kelainan sensoris pada nervus trigeminal pasien ini yang sebelah kanan. Kita lakukan pada yang sisi kontralateral juga. Tetap tutup matanya. Terasa? Sebelah mana? Sini. Atas ya. Ya. Terasa? Terasa. 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 Oke ya, tidak ada rasa nyeri? Tidak. Biasa ya. Kenapa kita menanyakan nyeri? Karena pada kasus trigeminal neuralgia, rangsangan stimulus yang ringan ini menimbulkan nyeri yang hebat pada pasien. Tadi kita telah melakukan pemeriksaan nervus trigeminal pada 51, 52, 53. Itu adalah nervus trigeminal perifer. Sedangkan apabila ada lesi nervus trigeminal yang sentral, maka pola distribusi sensorisnya berbeda, yaitu polanya adalah membentuk onion ring. Onion ring itu lingkaran yang semakin lama semakin membesar. Dimulai dari bibir, kemudian meluas lagi ke daerah sekitar bibir sehingga berbentuk seperti lingkaran atau onion ring. Biasanya pasien mengeluhkan adanya sensasi tebal pada bibirnya, bisa satu sisi ataupun kedua sisi.
Jadi kita dalam pemeriksaannya kita mulai dari bibir bagian medial ke arah lateral, baik itu sebelah kanan maupun ke sebelah kiri. Coba tutup matanya. Apakah terasa? Terasa ya. Sebelah mana? Kanan ya. Coba tutup matanya lagi, tetap. Sebelah mana? Gitu ya. Ya. Bisa pada labial inferior maupun labial superior. Terasa? Terasa ya. Jadi berbeda. Lesi pada nervus trigeminalis yang sentral berbentuk onion ring, sedangkan yang perifer ada distribusinya 51, 52, dan 53. Lengkapnya nanti ada gambar pada keterangan berikut ini. Selanjutnya pemeriksaan motorik nervus trigeminus. Ada 3 otot yang kita periksa, yaitu otot temporalis, masseter, dan pterygoideus lateralis. Pasien kita minta untuk menggeget ya, jadi gigi dengan gigi beradu, kita periksa otot temporalisnya. Coba Mas geget. Nah, kita bandingkan antara yang kanan dan kiri. Kita rasakan adanya kontraksi pada musculus temporalis. Pada kelemahan salah satu sisi, maka kontraksinya lebih lemah gitu ya. Pada kasus ini tidak didapatkan adanya kelemahan. Begitu pula musculus masseter. Kita minta pasien juga menggeget. Nah, kita rasakan kontraksi dari musculus masseter sebelah kanan dan kiri. Selanjutnya, pemeriksaan musculus pterygoideus lateralis. Pasien kita minta untuk membuka mulutnya dan menonjolkan rahangnya. Dan kita raba pada sisi kanan dan kiri. Untuk memeriksa kekuatan motorik musculus temporalis dan masseter, kita dapat menggunakan tong spatel kayu. Pasien kita minta untuk menggigit tong spatel ini pada gigi gerahamnya. Dibuka, kemudian dilakukan gigitan secara kuat. Ya, setelah itu kita sudah dibuka. Kita bandingkan gigitan sebelah kanan dan kiri. Pada yang mengalami kelemahan, maka gigitannya lebih jarang dibandingkan dengan yang gigitan yang kuat. Tetapi kita harus memastikan bahwa gigi-gigi pasien sama, tidak ada yang tanggal. Pemeriksaan selanjutnya adalah refleks masseter atau refleks mandibula. Pasien kita minta untuk membuka mulutnya sedikit. Kemudian kita letakkan jari kita di bawah mandibula sini. Kemudian kita lakukan perkusi dengan hammer refleks. Ya. Biasanya yang normal adalah minimal atau tidak ada gerakan. Pada yang mengalami lesi nervus 5, maka mulut akan tertutup dengan cepat. Pemeriksaan refleks kornea ditujukan untuk menilai nervus 5 cabang 1 atau oftalmika. Kita minta pasien untuk melirik salah satu sisi. Jadi kalau misalnya kita mau memeriksa sebelah kanan, kita minta pasien untuk melirik matanya ke sebelah kiri. Apabila kita mau memeriksa refleks kornea sebelah kiri, pasien kita minta untuk melirik sebelah kanan. Kita mulai dulu dari sebelah kanan. Jadi pasien kita minta untuk melirik sebelah kiri. Kita lakukan goresan atau usapan pada kornea di sekitar limbus ya. Responnya dikatakan positif apabila kita melakukan stimulasi pada kornea, maka didapatkan kedipan pada kedua mata. Dinamakan sebagai refleks kornea positif. Kita lakukan juga pada sisi yang kontralateral. Aferen dari refleks kornea adalah nervus 51, sedangkan eferennya adalah nervus 7. Kita berlanjut ke pemeriksaan saraf kranialis nomor 7, yaitu saraf facialis. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan motorik, pemeriksaan sensorik yaitu pengecapan, kemudian lakrimasi, dan tes stetoskop loudness balance test atau hiperakusis. Kita mulai dari pemeriksaan motorik. Kita untuk melihat
otot-otot pada wajah kita inspeksi terlebih dahulu. Jadi kita tidak perlu meminta pasien melakukan gerakan. Kita lihat infeksi apakah terdapat asimetris pada sisi wajah, baik itu kanan ataupun kiri. Setelah kita melakukan inspeksi, kita meminta pasien untuk melakukan kontraksi otot-otot wajah. Di antaranya adalah mengerutkan dahi. Coba melirik ke atas, ini mengernyitkan dahi. Nah, ini ya, mengernyitkan dahi. Kita lihat simetris atau tidak. Kemudian menutup mata, buka matanya sudah. Nah, terus senyum, meringis, mencucu. Nah, ya, kita bandingkan kiri dan kanan. Kita bisa mengevaluasi masing-masing otot. Misalkan pada otot untuk mengangkat alis. Coba angkat alisnya. Nah, ini adalah otot frontalis. Sedangkan mengenyutkan dahi, dahinya dikernyitkan. Nah, lihat ke atas. Nah, ini adalah corrugator supercilii. Sedangkan pada menutup bola mata, ya, ini adalah musculus orbicularis oris. Ya, sedangkan yang membuka mata itu bukan nervus 7, ya. Jadi kita tidak melakukan evaluasi. Selanjutnya adalah senyum. Ini adalah musculus zygomaticus. Meringis. Ini adalah musculus risorius. Sedangkan mencucu itu adalah musculus buccinator. Adanya asimetris pada wajah bisa disebabkan oleh kelemahan saraf facialis. Terdapat dua tipe parese nervus 7 atau nervus facialis, yaitu tipe sentral dan tipe perifer. Bagaimana membedakannya? Membedakannya kita melihat pada kelopak mata ke atas. Apabila pasien dapat mengernyitkan dahinya, coba dahinya tidak kernyitkan, lihat ke atas. Nah, seperti ini, lihat ke atas terus. Nah, sama, sedangkan sisi sebelah bawahnya terdapat parese, maka ini adalah tipe yang sentral. Begitu pula juga apabila kita minta menutup mata, pasien bisa menutup mata tetapi didapatkan kelemahan pada sisi bagian bawah, itu dinamakan sebagai parese nervus 7 sentral. Apabila dari atas kelopak mata dan bagian bawah asimetris, maka itulah yang dinamakan sebagai parese nervus 7 tipe perifer. Pada parese nervus 7 perifer dapat kita temukan adanya penurunan sekresi dari air mata. Jadi fungsi lakrimasi terganggu. Untuk mengetahuinya, kita dapat melakukan tes lakrimasi dengan menggunakan kertas lakmus ataupun kertas saring. Tes ini dinamakan sebagai Schirmer test. Cara melakukan tes Schirmer adalah kita siapkan kertas lakmus sepanjang 5 x 50 mm, ya, 5 mm ya, bukan senti. Jadi setengah senti kali panjangnya adalah 5 cm, 2 buah. Kita letakkan pada palpebra bagian inferior. Jadi kita buka gini dua-duanya. Kemudian kertas lakmus itu kita letakkan di dalam palpebra inferior. Jadi kertas lakmus tadi kita tekuk dulu. Nanti ada di video berikutnya saya berikan contoh pemeriksaannya. Setelah kita menempatkan kertas lakmus ataupun kertas saring pada palpebra bagian inferior, pasien kita minta untuk menutup matanya selama 5 menit tanpa berkedip. Tutup matanya gitu ya, dengan adanya kertas lakmus tadi. Tes Schirmer dikatakan normal apabila kertas saring tadi basah sepanjang 20-30 mm minimal. Apabila kurang dari 20, maka dikatakan terjadi penurunan sekresi air mata. Pemeriksaan selanjutnya adalah refleks stapedius. Jadi pada pasien parese nervus 7 perifer dapat ditemukan adanya kelainan pada musculus stapediusnya. Hal ini dirasakan sebagai pasien sebagai rasa sakit di telinga.
dan kita menyebutnya sebagai hiperakusis. Caranya adalah dengan menggunakan stetoskop. Stetoskop kita pasangkan pada kedua telinga pasien. Kita pasangkan, kemudian pada bagian membran kita gores-goreskan, atau bisa juga dengan menggunakan garpu tala yang telah digetarkan, kita letakkan di atas membran. Apabila pasien merasakan telinganya salah satu sisinya lebih sakit, maka itulah yang dinamakan sebagai hiperakusis. Bagaimana? Terasa sakit atau tidak? Tidak ya. Jadi bukan gangguan pendengaran, tetapi rasanya lebih sakit. Beda, karena kalau pendengaran adalah pemeriksaan saraf nomor 8. Ini kita memeriksa saraf nomor 7. Ini dinamakan sebagai stetoskop loudness balance test. Pemeriksaan pengecapan. Jadi nervus 7 bagian 2/3 anterior itu berfungsi sebagai pengecapan pada bagian lidahnya. Jadi kita bisa melakukan pemeriksaan pengecapan baik itu manis, asin, asam, pahit juga, tapi itu untuk nervus 9. Kita siapkan terlebih dahulu larutan yang akan digunakan untuk pengetesan. Larutan yang standar dinamakan sebagai larutan Bornstein. Larutan itu terdiri dari 4 jenis, yaitu untuk pemeriksaan rasa manis dengan menggunakan glukosa 4%, untuk rasa asin menggunakan larutan NaCl 2,5%, pemeriksaan rasa asam dengan menggunakan asam sitrat 1%, dan untuk rasa pahit itu menggunakan quinin sebesar 0,075%. Apabila tidak didapatkan, bisa dilakukan modifikasi. Di samping mempersiapkan larutan Bornstein, kita juga mempersiapkan nama-nama dari rasa tersebut, karena sewaktu diperiksa pasien menjulurkan lidah tidak bisa berbicara. Jadi pasien menunjukkan rasa apa yang dirasakan oleh pengetesan tersebut, yaitu asam, manis, pahit, asin. Cukup dengan menunjukkan saja, tidak perlu berbicara. Setelah sudah siap, kita posisikan acak larutan ini sehingga tidak dikenali oleh pasien. Kemudian kita menuju ke pasien. Kita jelaskan ke pasien bahwa kita akan melakukan pemeriksaan pengecapan pada lidahnya. Pertama-tama pasien kita minta untuk kumur-kumur terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita minta pasien untuk menjulurkan lidahnya, membuka mulut dan menjulurkan lidahnya ke depan. Coba dibuka. Kemudian kita bersihkan dengan kasa steril pada permukaan lidahnya. Ya. Setelah lidah kita bersihkan dengan kasa, ya, kita tetap minta pasien untuk menjulurkan lidahnya. Kemudian kita teteskan larutan yang telah kita sembunyikan identitasnya. Jadi contohnya adalah ini. Misalnya kita ambil cairannya sedikit, kemudian kita teteskan pada lidahnya, pada salah satu sisi, ya. Jadi pemeriksaannya adalah kanan dan kiri, tidak di tengah-tengah, ya. Pada satu sisi kita teteskan, kemudian kita minta pasien untuk menunjukkan rasa apa yang coba ini diteteskan, sudah. Rasa apa, Mas? Tunjukkan. Ya, rasa manis gitu, ya. Lidahnya tetap terjulur. Jadi tidak boleh memasukkan lidahnya lagi, ya, tetap ya. Setelah selesai pemeriksaan yang pertama, kita bisa minta pasien untuk kumur-kumur lagi atau dibersihkan lagi dengan kasa steril. Jadi kita bersihkan, kita usapkan supaya untuk menghilangkan larutan yang telah diberikan tadi. Kita bersihkan, kemudian kita ulangi lagi pemeriksaan larutan lainnya. Begitu seterusnya sampai kita pastikan bahwa pasien mengalami gangguan pengecapan atau tidak mengalami gangguan pengecapan. Pemeriksaan yang terakhir adalah saraf kranialis nomor 8, yaitu vestibulo-cochlearis. Dari namanya saja ada vestibulo dan cochlearis, berarti pemeriksaannya meliputi keseimbangan dan pendengaran. Pada pemeriksaan keseimbangan,
kita akan melakukan pemeriksaan nistagmus, calorie test, dan Fukuda test. Sedangkan pada pendengaran kita akan memeriksa dengan menggunakan tes fisik dan pemeriksaan tes Weber. Kita mulai dari pemeriksaan untuk vestibular. Pemeriksaan vestibularis atau keseimbangan. Ada beberapa pemeriksaan. Kali ini kita bahas yang pertama adalah pemeriksaan nistagmus. Jadi kita untuk menilai nistagmus, kita minta pasien untuk fiksasi pada satu jari ini. Kemudian kita minta untuk mengikuti pergerakan jari tangan kita ke salah satu sisi tanpa menggerakkan kepala. Jadi hanya bola matanya saja. Kita minta misalnya ini pada posisi ke arah kanan, buka matanya ya, kemudian ngelirik, tidak perlu maksimal, hanya sedikit saja. Nah, kemudian apabila terjadi nistagmus, maka didapatkan adanya gerakan ritmis osilasi. Begitu pula juga dengan kiri, maka didapatkan adanya gerakan osilasi fase cepatnya sebelah kiri, maka akan kayak berdenyut-denyut gitu ya. Pada pasien simulasi ini tidak didapatkan kelainan nistagmus. Kita juga bisa menilai adanya nistagmus dengan cara head shaking. Head shaking adalah pasien kita minta untuk menundukkan kepala sekitar 20 derajat. Kemudian kita gerakkan kepala pasien ke kanan dan ke kiri dengan cepat sebanyak 20 kali ya. Jadi pasien menunduk gini 20 derajat, kemudian kita gerakkan sebanyak 20 kali. Ini ya. Harus cepat gini ya. Nah, setelah 20 kali kita lihat apakah didapatkan adanya gerakan nistagmus. Pemeriksaan nistagmus lainnya bisa juga dengan Dix-Hallpike. Pasien ditempatkan pada posisi berbaring. Kita minta pasien untuk berbaring di tempat tidur, silakan. Ya. Pasien dalam posisi duduk di atas tempat tidur, bed. Kemudian apabila kita ingin mengetahui adanya lesi atau kelainan pada salah satu telinga, misalnya telinga kanan, nistagmus pada telinga kanan, maka kepala pasien kita miringkan 45 derajat ke kanan. Kemudian dengan tiba-tiba kita jatuhkan kepala pasien ke bawah. Ya, dengan leher menekuk ke bawah. Kemudian kita amati pergerakan nistagmusnya. Ini dinamakan sebagai Dix-Hallpike. Oke. Jadi pemeriksaannya dilakukan pada sisi yang mengalami lesi. Begitu pula juga apabila dia merasa ada gangguan keseimbangan atau telinganya berdenging di sebelah kiri, ya kita lakukan pemeriksaan di sebelah kiri. Pemeriksaan vestibular selanjutnya adalah Fukuda test. Jadi pada Fukuda test ini kita minta pasien untuk berdiri dan jalan di tempat. Kita contohkan dulu pemeriksaannya kepada pasien. Jadi kita minta pasien untuk meluruskan tangannya ke depan, kemudian jalan di tempat sebanyak 50 langkah. Seperti gini ya. Jadi kita tunjukkan ke pasien, jadi tangannya lurus ke depan, kemudian jalan di tempat sebanyak 50 langkah dengan mata tertutup. Melihat ke depan, mata tertutup. Coba ya, silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50. Ya, kita simulasi. Dikatakan positif apabila pasien bergeser sejauh 1 meter, baik itu ke depan ataupun ke samping, ataupun terjadi deviasi posisinya sebesar 30 derajat, minimal 30 derajat. Jadi posisi pasien berpindah posisinya, bisa maju ke depan 1 meter ataupun dia bergeser posisinya sejauh lebih dari 30 derajat. Pada sisi yang bergeser itulah dikatakan adanya gangguan keseimbangan. Pada saraf ke-8 ini kita juga bisa mengevaluasi adanya fungsi dari pons ya, atau batang otak.
Jadi pada pons didapatkan nukleus saraf ke-8. Nah, apabila terjadi gangguan, maka refleks-refleks ini tidak timbul. Di antaranya pertama adalah dull eyes reflex atau oculocephalic. Jadi apabila kita menggerakkan kepala pasien ke kiri, maka biasanya bola mata akan bergeser ke arah kanan, jadi berarah kontralateral seperti boneka. Ini untuk mengevaluasi pada pasien-pasien yang koma, apakah fungsi dari batang otak itu masih intak atau tidak. Jadi apabila kita menggerakkan ke kiri, maka bola mata ini mengarah ke kanan. Itu pada orang yang koma, di mana fungsi batang otak itu masih ada. Tetapi kalau kita menggerakkan ke kiri, bola mata tidak bergerak, maka dikatakan bahwa refleks vestibulocephalic atau oculocephalic mengalami gangguan, ya. Jadi kita bisa melihat ke sini ataupun ke sana, ya. Jadi dull eyes reflex. Kemudian yang kedua adalah tes kalori. Jadi normalnya apabila kita memberikan rangsangan suhu yang ekstrim, maka bisa terjadi nystagmus, ya. Jadi pada telinga kanan dan kiri kita berikan cairan berupa suhu yang panas ataupun dingin, maka akan terjadi nystagmus yang akan berespon sesuai dengan tipe rangsangan. Untuk tes kalori sudah saya sebutkan bahwa menggunakan suhu yang ekstrim, yaitu suhu panas maupun dingin. Tetapi kita menganjurkan untuk menggunakan suhu yang dingin saja supaya tidak mencederai pasien. Jadi pada suhu dingin kita menggunakan air dingin dengan suhu kurang lebih 30 derajat ataupun lebih rendah dari itu semakin baik. Sedangkan yang panas adalah suhu 40 derajat. Nah, kalau suhu 40 derajat maka akan mencederai telinga pasien. Maka kita biasanya menggunakan yang dingin saja. Contohnya ini sudah kita masukkan air dingin ke dalam spet, kemudian kita semprotkan ke dalam lubang telinga pasien. Kemudian kita lihat pergerakan nystagmus dari mata pasien. Normalnya rangsangan dingin maka akan terjadi nystagmus yang ke arah opposite dari rangsangan pemberian suhu dingin itu, ya. Jadi istilahnya adalah COWS, cause, cold opposite, warm same side, ya. Jadi apabila diberikan rangsangan dingin maka terjadi nystagmus ke arah sebelah kiri. Sedangkan kalau misalnya kita memberikan rangsangan suhu yang panas atau hangat, maka gerakan nystagmus mengarah ke sisi sebelah kanan. Begitu pula juga sebaliknya, ya. Aturannya tetap COWS. Itu pada orang yang normal, orang yang sehat. Apabila orang tersebut tidak sadar atau koma, maka bukan COWS tetapi WOCS, warm opposite, cold same side. Selanjutnya pemeriksaan pendengaran. Ada banyak tes, tetapi kali ini kita memeriksa hanya 2 saja, yaitu tes bisik yang dimodifikasi dan tes Weber. Pemeriksaan pertama, tes bisik atau tes gesekan jari. Jadi kita memeriksa salah satu telinga terlebih dahulu, misalnya telinga kanan, maka telinga kiri kita tutup dengan kapas atau dengan jari kita. Kemudian kita gesek-gesekkan jari kita kepada pasien. Apakah terdengar? Terdengar, ya. Nah, kemudian kita lakukan pada sisi yang sebaliknya dengan menutup telinga sebelah kanan dengan jari tangan kita atau kapas. Dan kita, apakah terdengar? Terdengar, ya. Apakah sama terdengarnya kanan dengan kiri? Sama, ya. Berarti tidak ada gangguan pendengaran. Apabila didapatkan adanya penurunan pendengaran, baik itu sisi kanan atau kiri, kita lanjutkan dengan pemeriksaan selanjutnya, yaitu tes Weber. Pemeriksaan ini membantu kita untuk membedakan apakah gangguan pendengarannya dikarenakan oleh tuli konduksi ataupun tuli sensori neural.
Pemeriksaan Weber dengan menggunakan garpu tala. Garpu tala kita getarkan terlebih dahulu, kemudian kita letakkan di atas vertex pasien. Apabila pasien mendengar suara dari garpu tala ini pada kedua telinga atau tidak merasakan perbedaan suaranya, maka dikatakan tidak didapatkan lateralisasi. Apabila pasien mendengar suara garpu tala ini pada salah satu sisi telinga, baik itu kanan atau kiri, maka dikatakan lateralisasi. Ya, misalnya, contohnya dia tidak mendengar di sebelah kiri, maka dikatakan lateralisasi sebelah kiri. Saya ulangi pemeriksaannya supaya lebih jelas. Pertama, kita getarkan terlebih dahulu garpu tala, kemudian segera letakkan di vertex. Kemudian kita minta pasien apakah mendengar suara yang lebih keras pada salah satu sisi. Apakah mendengar di sebelah mana? Sebelah kiri atau dua-duanya? Kalau sebelah kiri berarti terjadi lateralisasi sebelah kiri. Pemeriksaan Weber tadi kita kombinasi dengan pemeriksaan gesekan jari, sehingga kita bisa menemukan adanya gangguan tuli jenisnya. Ya, jadi misalkan tadi didapatkan adanya lateralisasi sebelah kiri, pasien mengalami gangguan pendengaran sebelah kiri, maka dikatakan bahwa telinga kiri pasien mengalami tuli konduksi kiri. Berbeda halnya apabila lateralisasi sebelah kiri, tetapi gangguan pendengarannya adalah telinga sebelah kanan, maka dikatakan bahwa telinga kanan ini mengalami tuli sensori neural. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Salam agromedis.